Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya hari ini kita dalam keadaan yang baik sebab rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan sesungguhnya sebagai orang-orang percaya, kita hidup dalam rahmat Tuhan yang kekal, sejak kita percaya sampai selama-lamanya rahmat-Nya selalu melindungi kita. Bahkan sesungguhnya rahmat Tuhanlah yang menjaga kita sehingga kita bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, bahkan yang membuat kita mampu setia sampai akhir, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan bicarakan sebuah tema yang saya percaya, yang saya imani, yang saya doakan, bisa menguatkan bila mana kita lemah dalam pelayanan, memberikan kita kekuatan baru ketika kita ingin menyerah bahkan dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, apakah tema itu? Mari kita simak bersama-sama pada saat ini. Tema hari ini adalah menyerah dalam pelayanan. Ya, menyerah dalam pelayanan dan solusinya, saudara-saudara. Menyerah dalam pelayanan dan juga solusinya. Nah, saudara-saudara, dalam pelayanan tentu saja kita memberikan segenap diri kita. Ya, sebab itu pun juga bagian dari ekspresi kasih kita kepada sesama dan kasih kita kepada Tuhan juga. Nah, ketika kita melayani, kita sebenarnya harus menyadari bahwa pelayanan bukanlah suatu hal yang kita mulai dan kita akhiri begitu saja. Kalau kita melayani Tuhan, kita sadar akan panggilan Tuhan, kita melayani sebenarnya tanpa menengok kapan kita selesai melayani. Sebab pelayanan sebenarnya adalah seumur hidup. Betul, dalam sebuah organisasi, kita melayani itu ada awalnya dan juga ada akhirnya. Tapi di hadapan Tuhan, secara rohani sebenarnya, pelayanan itu ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya, saudara-saudara. Sebab orang yang betul-betul melayani Tuhan akan menyadari dengan sungguh bahwa pelayanan sebenarnya sebuah kesukaan. Pelayanan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ya, melayani Tuhan adalah kesukaan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang kekal. Amin. Namun demikian, saudara-saudara, kalanya kita gitu ya berada di titik yang sangat lelah dalam pelayanan. Kita mulai barangkali dengan semangat yang membara, kita menjalani dengan konsistensi yang sangat kuat dan tinggi sekali. Namun ada suatu titik di mana kita merasa jenuh barangkali, di mana kita merasa lelah, baik secara mental maupun juga secara emosional, saudara-saudara. Nah, ketika itu yang terjadi, apa yang harus kita buat? Apakah solusinya, saudara-saudara? Nah, Tuhan yang memanggil kita dalam pelayanan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengalami kelemahan sesungguhnya, Dia ada untuk menjadi kekuatan kita. Bahkan ketika kita merasa kosong, kehabisan energi, baik energi mental maupun juga energi emosional kita, saudara-saudara, Tuhan adalah kepenuhan kita. Nah, namun bagaimanakah praktisnya, saudara-saudara? Mari kita lihat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sampai kita menemukan solusi itu dalam pembahasan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, khususnya ketika kita masuk dalam jajaran orang-orang yang melayani pemberitaan firman, saudara-saudara, kita harus sadar ya bahwa pelayanan firman bagian dari selengkap senjata Allah yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah selengkap senjata Allah itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, selengkap senjata Allah itu adalah ketopong keselamatan. Ini yang pertama-tama. Ketika kita menjadi orang Kristen, sebenarnya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Sejak kapan? Sejak kita percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan ketika kita menerima Dia dengan iman, saudara-saudara, pada waktu itulah kita sebenarnya mengenakan ketopong keselamatan. Ya, ketopong itu berupa seperti helm sebenarnya. Ya, topi baja, saudara-saudara, yang digunakan oleh tentara pada zaman itu, ketopong keselamatan. Dan kita bersyukur keselamatan kita dalam Tuhan Yesus Kristus sifatnya kekal. So, ketika kita menerima Kristus Yesus, kita itu digambarkan gitu ya, ilustrasikan memiliki jabat tangan Romawi dengan Tuhan. Katakanlah ini tangan Tuhan, melambangkan tangan Tuhan, yang ini tangan manusia. Tuhan memegang kita, kita memegang Tuhan. Bahkan ketika kita lemah sekalipun, tangan Tuhan tetap memegang kita, tidak pernah melepaskan kita. Tuhan memberi kita kekuatan baru, mengirim hamba-hambanya, rohnya bekerja, kita menjadi kuat kembali. Dan ketika kita lemah, Tuhan tetap memegang kita, dan Dia menguatkan kita. Ini kunci sebenarnya yang membuat kita bisa setia sampai akhir. Itu ketopong keselamatan. Keselamatan bersifat kekal. Jujurnya, bukan kita yang menjaga keselamatan, tapi keselamatan itulah yang menjaga kita. Berikutnya apalagi? Baju sirah keadilan.
baju zirah keadilan. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita mendapat anugerah baju zirah keadilan ini ketika kita juga menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab siapakah yang sanggup berlaku adil 100% tanpa cacat celah? Tidak ada sebenarnya. Manusia bisa adil dengan orang lain, tapi kadang-kadang tidak adil di rumahnya sendiri. Manusia bisa adil kepada orang yang jauh, tapi belum tentu bisa adil kepada orang yang dekat. Nah, itu sebabnya di samping kita terus belajar hidup dalam keadilan yang sungguh, ya, kita juga harus tahu anugerah keadilan. Keadilan Allah bersyukur sekali dipuaskan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Sang Juru Selamat memuaskan keadilan ilahi dengan melakukan segenap hukum Allah yang adil itu, kemudian dia menerima bahkan hukuman karena segala dosa kita. Segala dosa kita, tak satu pun ada yang lewat, dihukum pada tubuh Yesus di kayu salib, sehingga hari ini kita yang percaya mendapat anugerah baju zirah keadilan. Berikutnya apalagi kita juga mengenakan ikat pinggang kebenaran. Nah, tentara pada zaman dulu mengenakan ikat pinggang, sehingga seluruh pakaiannya itu terintegrasi dengan baik. Nah, ikat pinggang di sini disebut ikat pinggang kebenaran. Apa sebabnya? Nah, ini dia. Kita sebenarnya diikat menjadi pribadi yang utuh oleh anugerah kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Betul, kita harus berbuahkan kebenaran, melakukan kebenaran sebagai buah relasi kita dengan Tuhan. Keakraban kita dengan Tuhan membuat kita berbuahkan kebenaran. Nah, namun demikian, apakah akarnya, apakah fondasinya? Fondasi kebenaran kita adalah anugerah kebenaran juga. Yesus Kristus hidup dengan sempurna, tanpa kecelakaan dan juga dosa. Dan kebenaran dia yang sempurna itu, ya, dikaruniakan kepada kita seperti ikat pinggang dalam konteks ini, saudara-saudara. Ini yang membuat kita terintegrasi. Begitu kita sadar, kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, karena darah Yesus Kristus, saudara-saudara. Di situ kita akan menikmati keutuhan. Sebab dengan menyadari kebenaran yang kita miliki, yang kita terima dalam Kristus Yesus, itu yang membuat kita bisa akrab, dekat dengan Tuhan, dan menikmati pribadinya. Jika tidak, kita akan ragu-ragu. Bahkan tidak jarang, seseorang bisa menarik diri dari persekutuan, menarik diri dari pelayanan karena merasa dirinya penuh dengan kelemahan. Ini tidak hanya bagi orang yang mengerjakan kesalahan yang fatal, saudara-saudara. Beberapa orang, sebenarnya orang baik-baik. Orang lihat dia baik, sedikit modal bahkan. Tapi hatinya begitu sensitif, sehingga dia merasa dia melihat kekurangan dia yang kecil itu, dan bagi dia itu tidak bisa ditolerir. Betul, itu tidak bisa ditolerir dalam standar Allah yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengerjakan kebenaran dengan sempurna, supaya kita menerima anugerah kebenaran karena iman. Itu yang membuat kita terintegrasi secara utuh dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menerima segala rahmat berkatnya. Berikutnya apa lagi? Kita juga mengenakan yang disebut sebagai kasut kerelaan memberitakan Injil. Ini dilambangkan dengan sepatu tentara pada zaman dulu, ya, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, saya pernah mendengar sebuah kalimat yang indah sekali dari seorang pemberita Injil. Beliau berkata begini, orang yang mengenal Tuhan Yesus karena berita Injil akan memiliki hati untuk memberitakan Injil. Tapi mereka yang mengenal Tuhan Yesus bukan karena berita Injil, atau barangkali hanya mewarisi iman yang bersifat tradisi dari keluarganya, mungkin tidak sungguh-sungguh merasakan panggilan itu. Sebab dia belum menyadari sungguh-sungguh kuasa Injil yang mengubahkan. Tapi mereka yang mendengar Injil dan mengenal Tuhan Yesus karena berita Injil akan terpanggil juga untuk memberitakan Injil kepada sesamanya. Nah, Injil itu indah sekali. Kita sendiri harus menikmati Injil. Bukan hanya ketika kita pertama kali mendengar berita ini dan diselamatkan melalui iman, tapi setiap hari. Setiap firman yang kita dengar harus mengandung Injil, saudara-saudara, ya. Sehingga setiap hari kita ingat bahwa kita hidup dari iman kepada iman. Diselamatkan oleh iman dan hidup juga oleh iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, berikutnya apa lagi? Memberitakan Injil dengan kerelaan, dengan sukacita. Berikutnya kita juga mengenakan yang disebut sebagai perisai iman, saudara-saudara. Perisai iman, ya. Tentara yang berperang pada zaman dulu, pada zaman kerajaan itu punya perisainya, saudara-saudara. Perisai iman ini penting sekali. Pada zaman Kekaisaran Roma itu biasa musuh menembakkan panah api, saudara, untuk memberikan intimidasi yang kuat. Bayangkan panah api, panahkan begitu rupa dalam jumlah yang besar, dan itu menyala. Panah api kalau mengenai sesuatu yang mudah terbakar, itu akan menyalakan api yang besar, dan itu menakutkan.
Intimidasinya kuat sekali. Sehingga perisai iman digunakan oleh tentara-tentara pada zaman itu supaya mereka terhindar daripada kebinasaan dan mereka akhirnya dapat bertahan dari gempuran dan serangan musuh. Perisai melindungi kita dari panah, api si jahat, melindungi kita dari segala senjata yang ditempa, dan juga memberikan kita pertahanan yang kuat sekali. Berikutnya apalagi? Ada juga yang disebut sebagai ini dia, pedang roh, saudara-saudara. Nah, ini dia penting sekali. Pedang roh ini satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan, saudara-saudara, untuk menyerang. Segala perlengkapan senjata Allah itu sifatnya sebenarnya adalah bertahan. Bertahan dari serangan musuh, bertahan dari intimidasinya, dan menjaga kita tetap aman di dalam. Tapi satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan untuk menyerang adalah pedang roh, saudara-saudara. Ya, pedang roh. Nah, itu penting sekali ketika kita terlibat langsung begitu. Dalam pelayanan firman, kita sesungguhnya sedang terlibat dalam pelayanan yang sangat serius. Karena firman Tuhan itu bersifat menyerang kuasa-kuasa gelap, menyerang senjata-senjatanya juga, dan menghancurkan segenap rencana. Sehingga si jahat akan berusaha membungkam pelayanan firman atau membuat pelayanan firman tidak lagi efektif, tidak lagi penuh kuasa, tidak lagi mengubahkan, saudara-saudara. Nah, ini dia sebab itu kita yang melayani firman Tuhan secara khusus, baik untuk anak-anak di sekolah minggu dan juga remaja maupun untuk pemuda, untuk komisi atau untuk kategorial ibu-ibu, bapak-bapak atau kaum pria, bahkan warga senior atau kaum lansia, penting sekali menyadari hal ini. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Dan secara khusus kita akan menelaah seperti apa sih pentingnya firman Tuhan itu. Nah, firman Tuhan itu, saudara-saudara, kata Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Pencipta, Pemelihara, Penebus, pewahyu kebenaran firman Tuhan itu. Menyatakan firman Tuhan itu hidup. Ya. Firman Tuhan hidup, dan itulah benih yang memiliki roh Allah. Saudara-saudara, bayangkan, pernahkah kita menggenggam benih jeruk? Ya. Pernahkah kita menggenggam benih cabai? Ini hidup, saudara-saudara. Di dalamnya terkandung kehidupan yang potensinya tidak bisa kita ketahui. Potensinya bisa sangat besar sekali. Bayangkan, kalau kita megang benih jeruk, tahu nggak berapa buah jeruk yang bisa dihasilkan? Kita tidak tahu. Kalau kita megang benih cabai, berapa banyak benih yang bisa dihasilkan? Buah yang bisa dihasilkan. Dari benih cabai, benih jeruk, muncul tumbuhan pohonnya. Dan dari pohon keluar lagi buah. Dalam buah ada benih. Dan terus begitu rupa. Sampai saudara-saudara, langit dan bumi ini tetap berada, itu akan terus ada, kan begitu ya. Nah, firman Tuhan itu adalah benih dan mengandung kehidupan. Itu yang membuat kita sebenarnya sebagai pemberita firman sadar betul kita sedang menghembuskan kehidupan ke banyak hati para pendengar. Saat ini membuat kita harus sadar benih apa yang kita sebarkan, benih apa yang kita tabur di hati banyak orang. Firman Tuhan ini bisa jadi cepat tumbuhnya, bisa jadi juga butuh waktu. Berbahagialah orang yang mendengar benih firman Tuhan dan benih itu tertabur di hatinya yang berupa tanah yang subur. Kiranya hati kita ketika mendengar firman bukanlah hati yang keras, tapi hati yang lembut. Bukanlah hati yang kosong sehingga mudah dicuri firman itu oleh si jahat, tapi hati yang betul-betul menerima gembur siap. Bukan juga hati yang dihimpit berbagai macam kekhawatiran dunia ini, sehingga akhirnya pertumbuhannya menjadi kerdil dan akhirnya mati. Tapi hati yang terbuka, hati yang gembur, subur, siap menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga punya kuasa mencipta dan menyatakan kuasa Allah. Nah, sebagai orang-orang percaya, jangan kita keluh gitu ya. Berat mulut, berat bibir, berat lidah untuk mengatakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Pertama-tama untuk siapa? Untuk diri kita dulu. Kadang-kadang orang ketika mendapat firman langsung mencari orang lain buat dia tabur di firman. Saudara-saudara, bagi saya, pertama-tama taburkan dulu kepada diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang menyatakan memang firman Tuhan hadir di hidup kita. Nah, setelah itu ya, baru kita bagikan. Sehingga ada bukti nyata betapa firman Tuhan yang kita bawa, yang kita beritakan itu tidak hanya sekedar ucapan bibir belaka, tapi sesuatu yang terbukti, berkuasa, dan memiliki suatu dampak yang besar, mengubah hidup kita. Walaupun hidup kita tentu tidak sempurna pada dirinya, tapi hidup kita menyatakan kehadiran Tuhan yang tidak bisa disangkal. Ini yang penting. Ya. Hidup kita menyatakan kehadiran Tuhan yang tidak bisa disangkal. Berikutnya, firman Tuhan itu juga berkuasa mengembalakan umat, yakni memberi makanan rohani. Ya.
berkuasa mengembalakan umat dan memberikan makanan rohani. Ini yang penting sekali sebenarnya. Ketika Tuhan berbicara pengembalaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai feeding ministry, ya. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Feed my lambs, feed my sheep. Artinya gembalakan domba-dombaku, baik yang kecil maupun juga yang besar. Nah, penting sekali. Pengembalaan itu dimulai sebenarnya dari mimbar. Ya. Dari memberi makanan rohani, baru dilanjutkan dengan perkunjungan, pendampingan, dan penguatan, saudara-saudara. Kalau pelayanan kita kurang di dasarnya, dari mimbarnya kurang, saudara-saudara, itu kurang lengkap. Ya. Atau kalau cuma hanya di mimbar, tidak turun ke bawah juga, kurang bagus juga. Dari mimbar, alirannya dari situ, ya, kemudian diteruskan ahli perkunjungan, pendampingan, penguatan, dan follow up, saudara-saudara. Nah, ini berkuasa sekali, ya. Apalagi pada masa ini ketika pandemi masih berlangsung, saudara-saudara. Banyak orang beribadah di rumah, ya. Bersyukur kita bisa onsite misalnya. Tapi kalaupun tidak bisa, di rumah itu bersyukur. Bagaimana di rumah digembalakan oleh firman Tuhan? So, firman Tuhan itu benih yang hidup, berkuasa, itu berkuasa mengembalakan hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh, ya, cakap, menerima, merenungkan firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang menikmati banyak sekali buah pengembalaan, bahkan merasakan secara pribadi apa artinya Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Saudara-saudara, itu dia. Nah, berikutnya, saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah terang yang menuntun langkah umat Tuhan. Firman itu terang dan pelita. Ya. Pada zaman dulu, saudara-saudara, ya, belum ada lampu yang canggih seperti hari ini. Banyak orang bepergian pada malam hari dengan pelita, dengan obor, ya, benda-benda yang bisa memberikan penerangan tertentu. Nah, firman Tuhan itu ibarat seperti itu. Kalau hari ini ya ibarat lampu pada malam hari, memberikan penerangan yang baik sekali. Bayangkan kita berjalan pada malam hari tanpa penerangan. Betapa mengerikannya, betapa berbahayanya. Jurang di sebelah kita tidak tahu. Binatang buas yang mengintip kita juga tidak tahu. Jalan yang berlobang kita juga tidak tahu. Bahaya yang mengintai kita juga tidak tahu. Kita blind, kita buta sekali. Sangat disayangkan. Nah, dunia ini, dunia yang jatuh ke dalam dosa ini digambarkan seperti dunia yang gelap, saudara-saudara. Gelap secara rohani. Tanpa firman Tuhan, kita bahkan tidak bisa melihat wajah Allah dalam Kristus Yesus. Tanpa firman Tuhan, kita bahkan tidak bisa melihat sesama kita sebagai ciptaan yang setara juga dengan kita sebagai sesama umat manusia. Itu yang membuat tanpa firman, saudara-saudara, orang tidak mengenal Allah. Ya. Mereka hanya menebak Allah seperti apa, Tuhan seperti apanya, tebak-tebakan saja, atau gambaran yang tidak lengkap. Bahkan tanpa terang firman Tuhan, orang bisa mengeksploitasi sesamanya. Ya. Tanpa dia sadari bahwa sesamanya itu pun juga pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Nah, berikutnya, saudara-saudara, firman Tuhan punya kuasa yang menyelamatkan. Khususnya firman Tuhan yang secara khusus memberitakan pribadi dan juga karya Kristus. Ya. Nah, kuasa Allah yang menyelamatkan ini seperti apa? Saudara-saudara? Orang kadang-kadang membayangkan kuasa Allah itu adalah ketika api turun dari langit, gempa yang besar, kemudian hal-hal supranatural. Saudara-saudara, firman Allah itu sebenarnya lebih daripada itu. Ya, ketika firman diberitakan, Kristus dan karya yang diberitakan apa yang terjadi, disitulah kuasa Allah yang menyelamatkan bekerja. Sejarah akan berusaha membungkam Injil supaya kuasa yang menyelamatkan itu tidak bisa diberitakan. Tapi berbahagialah kita yang dibukakan pintu oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Sehingga kita berkesempatan memiliki sukacita surgawi. Orang yang beritakan Injil itu pasti penuh sukacita. Sebabnya apa? Ketika Injil diberitakan, bahkan ya ada orang yang percaya, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai, bersukacita, Tuhan pun juga bersukacita. Bahkan terus terang ya, sekalipun orang belum percaya, kita tetap sukacita. Karena kita berbagi harta yang tak ternilai yang kita miliki. Saudara-saudara. Nah, itu dia. Seperti itulah firman Tuhan itu hidup, benih firman, berkuasa menciptakan, mengembalakan umat, memberi makan rohani, terang yang menuntun langkah-langkah kita, bahkan kuasa yang menyelamatkan. Nah, jikalau kita bicara pelayanan Nabi Elia, ini salah satu nabi yang sangat besar di Perjanjian Lama, nabi yang sangat dikagumi oleh umat Israel maupun juga umat Kristen. Nabi Elia, saudara-saudara, Nabi Elia itu ya adalah nabi yang mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Apa sebabnya pada zaman itu, pada zaman Nabi Elia, pada zaman Raja Ahab, saudara-saudara, pada waktu itu, bukan Ahab ya, raja yang fasik tuh waktu itu. Kalau nggak salah Ahab ya. Kalau kurang pas, coba cari lagi datanya di Alkitab, saudara-saudara. Seingat saya Raja Ahab.
Nah, pada zaman itu, saudara-saudara, Ahab dan istrinya Isabel membawa menyesatkan umat Tuhan begitu rupa. Mereka membawa penyembahan itu tidak lagi pada fokusnya yang benar, bukan lagi kepada Tuhan yang hidup, tapi kepada sesembahan yang bukan Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Nabi Elia dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalikan penyembahan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan ini sebenarnya sudah dinyatakan oleh nama daripada Elia sendiri. Elia dalam bahasa Ibrani Elijah. Eli dari kata El, artinya Allah. Eli, Allahku. Elijah, Allahku Yahweh. Ya, jadi Allah ini adalah Tuhan semesta alam yang kita kenal hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pelayanan yang mengembalikan penyembahan kepada Tuhan sangat dibenci oleh iblis dan juga setan-setan. Saudara-saudara, coba kita ingat-ingat gitu ya. Coba kita refleksikan sedikit. Saudara-saudara, kalau memuji menyembah Tuhan senang nggak? Atau merasa berat sekali? Kalau kita tidak suka memuji menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan kita mengantuk berat, kita memuji menyembah Tuhan mulut kita keluh sekali rasanya. Saudara-saudara, kalau itu yang kita rasakan, jangan-jangan hidup kita juga sedikit terikat oleh kuasa-kuasa jahat. Saudara-saudara. Beberapa orang yang rajin baca Alkitab, cukup lumayan juga dalam berdoa, tapi tanpa menikmati penyembahan kepada Tuhan. Dia memberi penyembahan kepada Tuhan, dia menikmatinya tanpa hal itu, saudara-saudara. Maka dia kurangnya di mana? Kurang peka dengan pimpinan Tuhan. Seringkali lebih mengandalkan kebenaran diri sendiri daripada pimpinan Tuhan. Kiranya kita jadi orang yang seimbang, rajin merenungkan firman, rajin berdoa, menikmati penyembahan kepada Tuhan. Tuhan kita sembah, kita sendiri menikmati hadirat Tuhan. Si jahat itu paling tidak suka dengan penyembahan kepada Tuhan. Iblis dan juga setan-setan tidak suka. Sebabnya apa? Mereka itu dulu kan malaikat, saudara-saudara. Iblis dan juga setan-setan dalam iman Kristen itu adalah mantan malaikat-malaikat. Mengapa mereka menjadi iblis dan juga setan-setan? Sebab mereka ingin merebut penyembahan daripada Tuhan, ingin berkuasa, sehingga mereka dihalau daripada kemuliaan Allah, dihalau dari surga dan tidak diberi tempat lagi di sana. Mantan malaikat. Tantangannya banyak, saudara-saudara. Tantangannya banyak sekali. Elia bahkan harus berhadapan dengan pasukan militer, harus berhadapan juga dengan nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya. Tantangannya banyak sekali. Mengembalikan penyembahan kepada Tuhan tantangannya. Dan kemudian pelayanan ini harus sinambung. Ya. Saya selalu menekankan pelayanan itu seperti memegang tongkat estafet. Kita bukanlah orang yang pertama melayani Tuhan. Ada yang pendahulu kita sebenarnya. Nah, kita yang menerima tongkat estafet dari pendahulu kita pun juga harus memikirkan bagaimana tongkat estafet ini juga diserahkan kepada penerus kita. Berikutnya, apalagi? Nah, Elia pada waktu itu ya unik sekali ketika dia melakukan pelayanan mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu memakai dia mengerjakan banyak sekali mujizat-mujizat. Bahkan sedikitnya ada 8 mujizat Elia. Ya, dia membuat hujan tidak turun dalam 3,5 tahun dan juga membuat hujan turun pada akhirnya. Dan oleh rahmat Tuhan dia membuat tepung dan minyak jana di Safat menjadi unlimited, tidak habis-habis sampai musim panen. Ya, kemudian membangkitkan orang mati, anak jana di Safat dibangkitkannya kembali dari kematian. Dia bahkan menurunkan api dari langit sehingga 50 tentara dihabiskan. Tentara yang hendak menangkap dia dihabiskan oleh api dari langit, dan hal itu terjadi 2 kali, bisa kelima. Berikutnya dia pun juga membelah Sungai Yordan dengan jubah. Bayangkan. Dan dia adalah nabi yang diangkat ke sorga, hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Dan dia adalah pribadi yang Tuhan pakai untuk mengerjakan mujizat korban bakar. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini. Kita semua tahu ceritanya, bukan? Pada waktu itu, ya, pada puncak pelayanan daripada Elia, saudara-saudara. Elia menantang nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal dan juga Asyera pada waktu yang jumlahnya banyak sekali, ratusan. Dan ketika ditantang, siapakah Allah, sesembahan yang mampu menyalakan mezbah ini dan membakar sendiri korban bakaran bagi dirinya? Dialah Tuhan Allah yang benar. Pada waktu itu, Nabi Asyera, Nabi Baal menari-nari berjam-jam, bahkan sampai menari sampai kesurupan, saudara, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika Nabi Elia pada waktu itu bahkan membasahi korban bakaran itu berkali-kali sampai air menggenang, api menyamar dari langit, saudara, membakar korban bakaran itu, dan akhirnya
ya korban itu habis. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan orang Israel berseru-seru, Tuhanlah Allah, Yahweh-lah Allah, Yahweh-lah Allah. Ya. Hari ini bahasa kita, Yesuslah Tuhan. Ya. Karena Yesus itu kan dari kata Yahweh Yasya. Ya. Yesuslah Tuhan. Ya. Yahweh-lah Tuhan pada zaman itu. Begitu bahasanya, saudara-saudara. Mujizatnya ajaib sekali terjadi pada waktu itu. Tapi, saudara-saudara, ada masalah pada waktu itu. Ketika Elia berhasil mendapatkan hati kembali orang Israel, khususnya Israel Utara, dan mereka kembali menyembah kepada Tuhan, kemenangan yang dramatis ini harus diakhiri dengan intimidasi yang kuat. Pada waktu itu Ratu Isabel, betul kan? Raja Ahab dan ratunya Isabel. Ratu Isabel pada waktu itu mengirim utusannya mengintimidasi bahwa Elia akan dibinasakan. Sebagaimana nabi-nabi Baal dan Asyera dibinasakan pada waktu itu, maka Elia pun akan dibinasakan. Entah bagaimana, saudara, intimidasi ini kuat sekali merasuk. Mungkin ya, ini tafsiran saya. Mungkin pada waktu itu, intimidasi itu begitu nyata. Ingatan-ingatan dalam diri Elia kembali muncul tentang bagaimana Isabel berbuat sekehendak hatinya, membuat Raja Ahab menjadi boneka dia. Banyak orang dibinasakan pada waktu itu oleh bujukannya. Intimidasi yang kuat itu membuat Elia merasa dirinya seorang diri. Waduh, bagaimana saya seorang diri menghadapi kerajaan Israel Utara, apa yang saya lakukan? Ketika dia ingin menyerah, merasa dirinya tidak berguna, Tuhan berkata kepada dia, sesungguhnya aku meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak pernah mencium dia. Jadi penyembahan kepada Baal itu sujud dan mencium patung Baal. Ya. Ada 7.000 orang yang setia. Tambah Elia, berarti kan 7.001. Saudara-saudara. Ya, itu yang terjadi. Tapi Elia merasa sendiri. Sebenarnya hati-hati ya. Kalau kita melayani merasa sendiri, seringkali kita agak kurang terbuka mata kita dan juga hati kita. Kalau sebenarnya Tuhan itu punya banyak orang yang masih setia, yang bisa berdoa bersama kita. Bahkan yang barangkali jadi rekan kerja kita juga bisa. Temukan mereka. Ya. Berikutnya, saudara-saudara, kalau kita merasa lelah mental, lelah emosional, ya, memang kita perlu diisi sebenarnya. Nah, ini pun juga tanda-tanda, saudara, kita perlu dipulihkan. Kalau kita lelah melayani, tersiap-siap, ya. Kita melayani Tuhan kok rasanya berat sekali. Asal jalan saja, itu namanya kelelahan mental, kelelahan emosional. Mungkin juga kelelahan spiritual juga, ya. Kalau itu yang terjadi, kita harus istirahat. Nanti bagaimana cara istirahatnya? Nanti, ya. Elia merasa tidak berharga. Nah, kalau kita merasa meaningless dalam pelayanan, hati-hati juga, ya. Ini tanda sebenarnya masalah yang harus diselesaikan. Berikutnya, rasanya ingin pensiun dini. Pensiun aja lah, saya kok agak bagaimana, nggak sanggup rasanya melayani. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan memberi solusi kepada Elia. Apa solusinya? Tuhan mengirimkan malaikat untuk membawakan makanan dan menasihatinya. Malaikat dari sorga datang kepada Elia, membawakan dia roti, saudara-saudara, membawakan dia makanan untuk dinikmati, disantap, ya, dan juga menasihati dia. Saudara-saudara, ya, bisa saja Tuhan mengirimkan malaikat dari sorga. Ya. Tapi bisa juga Tuhan mengutus malaikat yang memang sudah Dia hadirkan di muka bumi ini. Malaikat, ya, sebenarnya dalam artinya, maknanya bisa berarti utusan. Tuhan mengirim utusan-utusannya untuk menolong kita. Bahkan burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk membawakan Elia roti. Bayangkan, sesuatu yang luar biasa. Ya, sebenarnya Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Ketika kita lemah, ya, mental kita lelah, semangat kita sudah letih lesu, kita betul-betul katakanlah sebenarnya tidak sanggup lagi, Tuhan akan mengutus utusan yang memberikan kita makanan, memberikan kita kekuatan baru. Dalam kasus Elia, makanan dan juga nasihat. Mungkin kita orang-orang yang memberikan kita penguatan, kata-kata dorongan, baik langsung maupun juga lewat pelayanan media seperti saat ini. Dan lewat makanan itu ada kekuatan baru yang dimiliki Elia, bahkan supranatural, mampu membuat dia berjalan dalam waktu yang lama, 40 hari, 40 malam dia berjalan tanpa henti, mujizat luar biasa. Sehingga dia bertemu akhirnya dengan Tuhan, dan dia mengutarakan isi hatinya. Ketika dia berbicara dengan Tuhan, sharing segala isi hatinya, Tuhan berkata bahwa Elia harus menyiapkan pengganti. Tapi memang dia ingin berhenti atau ingin beristirahat dalam pelayanannya, dia harus menyiapkan pengganti. Dan Tuhan menuntun dia untuk bertemu dengan Elisa, penggantinya, dan juga dia diminta oleh Tuhan untuk mengurapi raja baru, yakni Yehu, pengganti Raja Ahab.
Itu yang terjadi. Nah, refleksi dan juga solusi untuk kita ya. Kalau kita merasa lemah mental, iman, dan juga mengalami intimidasi, apakah solusinya? Beristirahat. Beristirahat tidak hanya soal tidur dan juga makan. Betul, itu istirahat, tidur, dan makan itu kan sifatnya daily ya. Kita harus punya istirahat yang baik, makan juga yang bergizi, bernutrisi. Tapi seandainya kita sudah makan dan minum, istirahat, tetap juga kita lemah, ya, kita perlu sesuatu yang berbeda. Apakah itu? Firman Kristus. Saya mendorong kita cakap merenungkan firman Kristus. Firman Kristus artinya firman yang berisi penebusan, karya Tuhan, karya penyelamatan. Fokuslah di sana. Karena firman Kristus itu firman yang memberikan kekuatan, yang memampukan kita berbuah lebat. Fokus saja. Ada banyak suara di dunia ini, suara dari televisi, suara dari media, internet, dan lain sebagainya. Bising dunia ini, saudara. Tapi kalau kita ingin kekuatan, kita harus bisa beristirahat, menikmati firman Kristus. Ya, bisa di jalan, di mobil, dimanapun. Zaman sekarang canggih kok. Tuhan menyediakan firman Kristus di mana-mana. Termasuk juga di internet ada ya. Kiranya firman ini pun juga menjadi firman Kristus bagi kita. Berikutnya apalagi, kalau kita merasa seorang diri, coba sungguh-sungguh rendah hati, cari fakta dan juga data. Tanya Tuhan dan temukan. Ketika kita nggak punya partner gitu ya, merasa seorang diri dalam visi yang Tuhan berikan, pasti ya, sebenarnya Tuhan mengutus seseorang untuk menolong kita. Nah, oleh sebab itu, temukan. Rendah hati, coba cari. Pasti ada. Elia, seorang diri, tapi rupanya 7.000. Masih ada orang yang setia. Nah, berikutnya, saudara-saudara, siapkan regenerasi. Manat Tuhan sebenarnya bukan hanya manat pemberitaan Injil. Manat dari Tuhan juga adalah manat untuk memuridkan, saudara-saudara. Kan beritakan, ajarkan, ya, beritakan. Jadikan segala bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dan ajarlah mereka, kan begitu. Jadi sebenarnya satu paket. Kalau kita punya beban beritakan Injil, kita pun juga punya beban untuk mengajar, ya, beregenerasi. Dari Injil memuridkan, sehingga kita punya orang-orang yang katakanlah yang kita tahu betul akan meneruskan tongkat estafet pelayanan kita. Kapan kita mulainya? Dari sekarang. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Jadilah orang yang cakap mengandalkan Tuhan untuk pelayanan. Pelayanan yang mengandalkan diri sendiri itu melelahkan. Capek ingin cepat pensiun saja. Tapi pelayanan yang mengandalkan Tuhan itu asik sekali. Kamu sukacita. Bahkan kita merasa berpetualang bersama dengan Tuhan. Rasanya nggak mau berhenti. Karena ketika kita melayani, kita di-energize untuk melayani lebih lagi bahkan. Mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin bertumbuh berkembang juga dalam pelayanan kita. Haleluya, sangat menyenangkan sekali. Berikutnya, jadilah orang yang cakap menerima kekuatan baru dari Tuhan. Kadang-kadang ya manusia itu pride ya, bangga, sombong juga tanpa dia sadari. Kesombongan yang kadang-kadang dianggap oleh orang itu mulia. Apakah kesombongan yang mulia itu habis-habisan memberi pelayanan kepada Tuhan atau kepada pekerjaan Tuhan, tapi tidak tahu cara menerimanya? Menerima kekuatan baru dari Tuhan. Dulu saya seperti itu, mungkin lain kali saya kesaksian. Nah, sesungguhnya, saudara-saudara, kita harus jadi orang yang cakap menerima. Sebelum kita melayani Tuhan, jadilah orang yang cakap menerima dari Tuhan. Menerima hikmat, menerima kekuatan, penghiburan, dipulihkan. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Sehingga kita diisi penuh, ibaratnya baterai HP atau laptop dicas penuh, sehingga kita melayani dengan kekuatan ilahi daripada Tuhan. Dan jadikan pelayanan sebagai makanan kita. Wih, ini dia. Siapa yang nggak suka makan di sini? Kalau kita orang yang sehat normal, kita akan menikmati saat kita sarapan, makan siang dan juga makan malam, ya. Atau kebersamaan makan bersama orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, jadikan pelayanan sebagai makanan kita. Artinya apa sih? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yesus yang sama itu, yang mengucapkan perkataan itu hidup dalam diri kita. Itu yang membuat kita hari ini, saudara-saudara, mampu juga mengucapkan hal yang sama. Pelayanan jadi makanan kita. Semakin kita melayani, semakin kita dikuatkan. Jadi hari ini, saudara-saudara, ketika kita merasa begitu lelah, ingin menyerah dalam pelayanan, ini solusinya. Kiranya sharing pada hari ini, pembahasan pada hari ini, betul menguatkan saudara. Dan tentunya kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ketika kita lemah, Tuhan menjadi kekuatan kita. Ketika kita lelah, Tuhan menjadi kesegaran dan yang menyegarkan kita kembali untuk melayani dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.